Halo semua, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pertempuran Margarana atau Puputan Margarana. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Boy Gabriel, Kalista Clementine Monica, dan Nelson Nathanael. Sejarah Perang Kemerdekaan Republik Indonesia di Bali terwujud dalam Puputan Margarana pada tanggal 20 November 1946. Ini adalah pertempuran habis-habisan yang dilancarkan kaum pejuang dan rakyat Bali melawan pasukan Belanda yang ingin berkuasa kembali. Puputan Margarana merupakan salah satu perang terdahsyat yang terjadi di Bali pada masa revolusi fisik. Perang ini dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Puputan Margarana menjadi medan perjuangan rakyat Bali yang tidak ingin dijajah lagi oleh Belanda. Dalam bahasa Bali, puputan dapat dimaknai sebagai perang yang dilakukan hingga mati atau sampai titik darah penghabisan. Sedangkan Margarana menggambarkan pada lokasi pertempuran yang kini menjadi kecamatan bernama Marga di Kabupaten Tabanan, Bali. Konteks kemunculan Puputan Margarana sendiri lahir dari negosiasi Linggarjati. Pada 10 November 1946, Belanda mengadakan negosiasi Linggarjati dengan pemerintah Indonesia. Linggar menjadi sangat menguntungkan bagi Belanda. Berkat Linggarjati, Belanda hanya mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura sebagai wilayah teritorial de facto Indonesia, tetapi tidak untuk Pulau Seribu Cita-Cita Dewata Bali. Dan kemudian Belanda harus meninggalkan zona de facto selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949. Dan pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendaratkan pasukan sekitar 2.000 tentara di Bali, diikuti oleh angka-angka yang mendukung Belanda. Pendaratan di Bali sendiri dimaksudkan untuk mempertahankan fondasi negara Indonesia bagian timur. Pada saat itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang merupakan komandan resimen Nusa Tenggara sedang melakukan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi Tentara Republik Indonesia, sehingga ia tidak tahu apa-apa tentang pendaratan Belanda. Dalam upaya menjadikan Bali negara bagian timur Indonesia, Belanda meningkatkan kekuatan militernya untuk mencetak paku kekaisaran yang lebih dalam di Bali. Setelah Linggarjati, sejumlah kapal mendarat di pelabuhan di lepas pantai Bali. Itu juga bisa menyebabkan letusan Puputan Jagarana yang diperintah oleh Kerajaan Buleleng. Situasi ini membuat suhu politik internal sedikit tidak stabil dan rapuh. Beberapa pihak menganggap bahwa perjanjian Linggarjati berbahaya bagi Republik Indonesia. Orang Bali kecewa karena mereka memiliki hak untuk menjadi bagian Republik Indonesia. I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjadi komandan resimen Nusa Tenggara digoda oleh Belanda. Sejumlah tawaran menggiurkan telah menawarkan untuk meluluhkan hati kolonel untuk membentuk negara Indonesia bagian timur. Gusti Ngurah Rai yang saat itu berusia 29 tahun memilih Indonesia sebagai tanah airnya. Ketika pasukan Belanda berhasil mendarat di Bali, perkembangan politik di pusat pemerintahan Republik Indonesia tidak menguntungkan karena negosiasi Linggarjati, di mana Pulau Bali tidak diakui sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Secara umum, orang Bali sendiri merasa kecewa dengan isi negosiasi karena mereka merasa diizinkan untuk masuk ke bagian Republik Indonesia Serikat. Selain itu, ketika Belanda berusaha membujuk Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai untuk diundang membentuk negara Indonesia bagian timur. Untungnya, undangan itu ditolak dengan tegas oleh I Gusti Ngurah Rai, yang bahkan merespons dengan perlawanan bersenjata pada 18 November 1946. Saat itu, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya Ciung Wanara berhasil memenangkan serangan di Camp Nika di Tabanan, Marah, Belanda. Kemudian mengerahkan semua pasukan mereka di Bali dan Lombok untuk menghadapi perlawanan I Gusti Ngurah Rai dan orang-orang Bali.
Selain merasa marah dengan kekalahan dalam pertempuran pertama, pasukan Belanda tampaknya kewalahan oleh konsolidasi dan konsentrasi pasukan Ngurah Rai yang ditempatkan di Desa Adeng, Kabupaten Marga, Tabanan, Bali. Setelah berhasil mengumpulkan pasukan dari Bali dan Lombok, Belanda kemudian berusaha untuk menemukan markas Ciung Wanara. Tanggal 16 April 1908. Bermula dari patroli keamanan Belanda di wilayah Klungkung pada 13 sampai 16 April 1908. Patroli ini sudah ditolak Raja Klungkung karena dianggap melanggar kedaulatan Kerajaan Klungkung. Belanda berdalih patroli ini untuk memeriksa dan mengamankan tempat-tempat penjualan candu sebagai konsekuensi monopoli perdagangan candu yang dipegang Belanda. Kerabat Raja, Cokorda Gelgel, yang berada di barisan penentang ini mempersiapkan suatu penyerangan terhadap patroli Belanda. Benar saja, serangan terhadap patroli Belanda terjadi di Gelgel. Serangan mendadak ini membuat Belanda menderita kekalahan. 10 orang serdadu gugur, termasuk Letnan Hare Maker, salah seorang pemimpin serdadu Belanda. Di pihak Gelgel kehilangan 12 prajurit, termasuk I Putu Gledek. Tanggal 17 April 1908, Belanda melakukan serangan balasan terhadap Gelgel. Untuk mendapat dukungan pasukan, Belanda mengirim pasukan dari Karangasem dengan masuk dari arah Satria pada 16 April 1908 malam. Laskar Klungkung memberikan perlawanan sengit hingga mengakibatkan 3 orang pasukan Belanda tewas dan 5 orang luka-luka. Pada 17 April 1908 pagi, pasukan Belanda mulai menyerang Gelgel. Raja Klungkung sempat berusaha mencegah pertumpahan darah ini dengan mengirim saudara raja, Cokorda Raka Pugok, untuk berdamai dengan Belanda dan menekan Cokorda Gelgel agar tidak melakukan perlawanan. Namun, usaha ini gagal. Cokorda Gelgel tetap pada pendiriannya dan Belanda malah berbalik mencurigai Cokorda Raga Pugok. Perang tak terhindarkan terjadi di Gelgel. Dalam perang inilah digunakan meriam pusaka kerajaan I Bangkebahi. Namun, perang di Gelgel ini berakhir dengan kekalahan pada pihak Gelgel. Bahkan, Cokorda Raga Pugok ikut gugur dalam pertempuran ini. Bantuan pasukan yang dikirim Raja Klungkung di bawah pimpinan Ida Bagus Jumpung juga tak mampu memukul pasukan Belanda. Malah, Ida Bagus Jumpung ikut gugur dalam pertempuran tersebut. Cokorda Gelgel bersama sisa pasukan mundur ke Klungkung. Pada malam hari, Laskar Gelgel menyerang perkemahan pasukan Belanda yang mengakibatkan banyak serdadu Belanda luka-luka. Belanda memutuskan mundur ke Gianyar. Residen Bali Lombok F.A. Lee Frank tiba di Jumpai dengan membawa 4 buah kapal perang sebagai alat intimidasi. Residen mengultimatum raja dan pembesar kerajaan Klungkung menyerah tanpa syarat hingga 22 April 1908. Tanggal 21 April 1908, Klungkung kini jelas-jelas dalam posisi perang dengan Belanda. Ekspedisi khusus pun dikirimkan Belanda dari Batavia. Raja dan rakyat Klungkung diultimatum untuk menyerah hingga 22 April 1908. Raja Klungkung tentu saja menolak tudingan Belanda itu. Mulai dari tanggal 21 April 1908, Belanda membombardir istana Semarapura, Gelgel, dan Satria dengan tembakan meriam selama 6 hari berturut-turut. Sebelum melakukan serangan, Belanda mengeluarkan ultimatum yang isinya agar Buleleng menguasai kekuasaan Belanda. Hak Tawan Karang harus dihapus dan juga memberikan perlindungan kepada perdagangan Belanda. Tanggal 27 April 1908,
Ekspedisi khusus dari Batavia tiba dengan kapal perang dan persenjataan lengkap di perairan Jumpai pada 27 April 1908 malam. Dari atas kapal, Belanda kembali memberi ultimatum agar sampai tengah hari Raja Klungkung menyerah tanpa syarat. Raja Klungkung menjawab ultimatum itu dan meminta penundaan waktu 5 hari untuk berunding dengan para pejabat tinggi kerajaan. Belanda menolak permintaan itu dan Klungkung terus ditembaki meriam dari atas kapal. Tanggal 28 April 1908, perang pun dimulai. Karena persenjataan tidak seimbang, Belanda bisa menguasai Kusamba dan Jumpai, meskipun rakyat di kedua desa tersebut melakukan perlawanan sengit. Perlahan, pasukan Belanda pun merangsek menuju Klungkung. Istana Semarapura terkepung. Cokorda Gel-Gel dan Dewa Agung Gede Samarabawa gugur dalam menghadapi serdadu Belanda di Benteng Selatan. Kabar inilah yang mendorong Dewa Agung Istri Muter bersama putra mahkota Dewa Agung Gede Agung turun ke medan perang mengikuti Ibu Suri, Dewa Agung Muter. Semuanya berpakaian serba putih, siap menyongsong maut. Dewa Agung Muter bersama putra mahkota akhirnya gugur. Mendengar permaisuri dan putra mahkota gugur di medan laga tidak malah membuat Dewa Agung Jambe menyerah, justru semakin bulat untuk memutuskan ikut berperang sampai titik darah penghabisan. Dewa Agung Jambe keluar diiringi seluruh keluarga istana dan prajurit yang setia maju menghadapi Belanda dengan gagah berani. Karena persenjataan yang tidak imbang, mereka pun juga gugur dalam berondongan peluru Belanda. Mereka menunjukkan jiwa patriotis, membela tanah kelahiran dan harga diri. Hari itu pun, pada tanggal 28 April 1908 sore, sekitar pukul 3, kota Klungkung jatuh ke tangan Belanda. Sesudah Klungkung diduduki, maka berarti seluruh Bali telah dikuasai oleh pemerintah Belanda. Pada tanggal 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya Ciung Wanara melakukan long march ke Gunung Agung ujung timur Pulau Bali. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di desa Marga Tabanan Bali. Tak pelak, pertarungan sengit pun tidak dapat diindahkan, sehingga sontak daerah Marga yang saat itu masih dikelilingi ladang jagung yang tenang berubah menjadi pertempuran yang menggemparkan dan mendebarkan bagi warga sekitar. Bunyi letupan senjata tiba-tiba serentak mengepung ladang jagung di daerah perbukitan yang terletak sekitar 40 km dari Denpasar itu. Pasukan pemuda Ciung Wanara yang saat itu masih belum siap dengan persenjataan tidak terlalu terburu-buru menyerang serdadu Belanda. Mereka masih berfokus dengan pertahanannya dan menunggu komando dari I Gusti Ngurah Rai untuk membalas serangan. Begitu tembakan tanda menyerang diletuskan, puluhan pemuda menyeruak dari ladang jagung dan membalas sergapan tentara English Civil Administration bentukan Belanda. Dengan senjata rampasan, akhirnya Ciung Wanara berhasil memukul mundur serdadu Belanda. Namun ternyata pertempuran belum usai. Kali ini serdadu Belanda yang sudah terpancing emosi berubah menjadi semakin brutal. Kali ini bukan hanya letupan senjata yang terdengar, namun Mika menggempur pasukan muda I Gusti Ngurah Rai ini dengan bom dan pesawat udara. Hamparan sawah dan ladang jagung yang subur itu kini menjadi ladang pembantaian penuh asap dan darah. Perang sampai habis atau puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa puputan Margarana. Malam itu pada 20 November 1946 di Marga adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat di Indonesia
melawan kolonial Belanda demi nusa dan bangsa. Kolonel Anumerta I Gusti Ngurah Rai lahir di Desa Carangsari, Petang, Kabupaten Badung, Bali, Hindia Belanda pada tanggal 30 Januari 1917 dan meninggal di Marga, Tabanan, Bali, Indonesia pada tanggal 20 November 1946 pada usianya yang ke-29 tahun. Ia adalah pahlawan Indonesia dari Kabupaten Badung, Bali. Ngurah Rai memiliki pasukan bernama Tokling Garing Box yang membuat pertempuran terakhir dikenal sebagai Puputan Margarana. Puputan dalam bahasa Bali berarti serba, sedangkan Margarana berarti pertempuran di marga. Marga adalah sebuah desa di ibu kota kecamatan di wilayah terpencil Tabanan, Bali. Dengan 1.372 anggota Dewan MBO atau Markas Besar Umum untuk Persidangan Republik Indonesia Minor Sunda atau SKDPRI, sebuah batu nisan dibuat di Monumen Kompleks Eilanden Kleine Sunda, Candi Marga Tabanan. Rincian perjuangan I Gusti Ngurah Rai dan Resimen CW dapat didengar di beberapa buku, seperti Gerilya bersama dengan Ngurah Rai, kesaksian dari staf anggota MBO SKSKI, I Gusti Bagus Meraku Tirtayasa, pemenang Jurnalisme Hard Kitnas Awards 1993, buku Orang-orang Sekitar Pak Rai, Kisah Para Sahabat Pahlawan Nasional Brigadir Jenderal Anumerta I Gusti Ngurah Rai, atau buku Puputan Margarana pada tanggal 20 November 1946 yang disusun oleh Wayan Jeduk Agiri. Pemerintah Indonesia telah memberikan bintang Mahaputra dan telah dipromosikan menjadi Brigadir Jenderal secara anumerta. Nama tersebut kemudian dimasukkan atas nama Bandara Bali, Bandara Ngurah Rai. Perang hingga akhir atau Belau inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Acara ini kemudian direkam sebagai acara Puputan Margarana. Malam ini, 20 November 1946 di Marga adalah langkah bersejarah yang penting dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda atas nama nusa dan bangsa. Nilai-nilai moral yang dapat diteladani dari pertempuran Puputan Margarana. Adapun nilai-nilai moral yang dapat kita teladani dari perang Puputan Margarana yaitu sebagai berikut. Kita harus bersikap bijaksana dan pantang menyerah dalam membela bangsa dan negara kita, walaupun sampai kita harus mengorbankan jiwa dan raga kita sekalipun. Kita harus menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah berkorban bagi bangsa kita. Seperti dengan mengunjungi makam pahlawan, kita juga harus berbakti kepada orang tua dan melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah. Sebagai siswa-siswi, sebaiknya kita juga rajin belajar dan bertekad untuk memajukan bangsa. Sebaiknya kita juga harus lebih mencintai bangsa kita. Karena zaman sekarang, banyak anak-anak remaja yang lebih menyukai budaya-budaya luar dibanding budaya-budaya bangsanya sendiri. Dampak pertempuran Puputan Margarana. Akibat perang ini, banyak orang meninggal dan akhirnya Belanda menguasai daerah itu. Tapi tetap saja, apa yang I Gusti Ngurah Rai lakukan adalah hal yang benar, karena akan lebih baik mati setelah perjuangan habis-habisan daripada tidak berusaha sama sekali. Meskipun dengan melakukan perang ini, saya Gusti Ngurah Rai harus mengorbankan banyak pasukannya dan bahkan dirinya sendiri.